Kuasa hukum Brigadir Yosua tiba di gedung Barreskrim Polri dengan membawa sejumlah bukti berupa 11 keterangan saksi dan surat akta notaris mengenai pemeriksaan otopsi kedua. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua diperiksa sebagai saksi pelapor untuk laporan dugaan penganiayaan dan pembunuhan berencana di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Fakta-fakta itu kita berikan. Apa fakta-faktanya? Kita berikan surat elektronik. Ada berupa video, screenshot, ada berupa percakapan. Bahkan handphone itu sudah disita oleh penyidik. Gitu loh. Apakah Ibu Putri sudah diminta keterangan? Apakah Bapak Verdi Sambo sudah diminta keterangan? Apakah 7 squad itu sudah minta keterangan? Nah, sampai saat ini belum. Apakah sudah mengidentifikasi 7 squad itu? Karena saya katakan saya sudah mengidentifikasi. Berikut nama-namanya, sukunya mana, nomor handphonenya saya kasih tunjuk tadi ini. Kuasa hukum istri Kadif Propam nonaktif Polri Irjen Verdi Sambo juga mendatangi Barreskrim Polri. Mereka meminta dugaan kekerasan seksual yang dialami istri Irjen Verdi Sambo tetap diusut. Selain itu, tim kuasa hukum juga meminta agar istri Irjen Sambo mendapatkan perlindungan. Ya, tujuan kami kemari untuk meminta kepastian hukum atas laporan klien kami sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Ya, kita semua kan mengetahui ya, sudah ada undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, di mana klien kami itu sebagai korban punya hak. Haknya adalah untuk dilindungi, ditangani, dan juga pemulihan. Sebelumnya, pada Senin, polisi kembali ke Duren 3 Rumah Dinas Irjen Verdi Sambo melakukan uji balistik, termasuk arah dan sudut tembakan yang menewaskan Brigadir Yosua. Dari hasil uji balistik yang sudah dilakukan oleh Puslapfor terkait 2 senjata yang diketemukan di TKP, yaitu senjata jenis Glock 17 dan senjata AS. Pendalaman yang dilakukan di TKP pada hari ini, yaitu untuk mengetahui yang pertama adalah sudut tembakan, yang kedua jarak tembakan, kemudian yang ketiga adalah sebaran pengenaan. Ya, ini didalami terus oleh Lapor, kemudian juga tadi hadir dari Inavis, kemudian hadir juga dari kedokteran forensik dan penyidik. Selain uji balistik, polisi meneliti lagi hasil rekaman kamera pemantau dan percakapan di telepon seluler para pihak yang diduga terlibat tewasnya Brigadir Yosua. Sementara pemeriksaan Verdi Sambo oleh penyidik dipastikan Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas telah dilakukan. Ya, kami dari Kompolnas terus mengawal dan mengikuti perkembangan kasus ini dalam hal penanganannya. Jadi kita semua mengikuti melalui media. Kemarin sudah ada pemeriksaan TKP dalam konteks uji balistik, kemudian juga pemeriksaan pendalaman. Kalau tadi disinggung apakah Pak Verdi Sambo sudah diperiksa, kami sudah cek, sudah diperiksa. Memang semua kegiatan yang dilakukan oleh tim khusus ini tidak semuanya diumumkan ke publik. Tetapi proses ini tetap berjalan terus. Tim khusus Polri sudah bekerja selama 3 pekan mengungkap penembakan yang menewaskan Brigadir Yosua, ajudan Irjen Verdi Sambo di rumah sang jenderal. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan kasus kematian Brigadir Yosua kita tanyakan langsung jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani yang akan melaporkan dari Mabes Polri, Jakarta. Okta, bagaimana perkembangan kasus penembakan Brigadir Yosua di Mabes Polri sejauh ini? Ya, selamat siang Rani dan juga saudara. Tentu saja pengungkapan atas teka-teki meninggalnya Brigadir Yosua pada 8 Juli lalu saat ini juga masih terus diupayakan oleh berbagai pihak termasuk juga tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Terakhir informasinya adalah kalau kita tahu pengacara keluarga dari Brigadir Yosua yakni Kamarudin Simanjuntak kemarin memenuhi panggilan dari Barreskrim Polri untuk membuat atau melaporkan terkait dengan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang kedua dan memberikan BAP pro justisia, jadi merubah berita acara menjadi berita acara
pemeriksaan pelapor atau saksi. Materinya adalah berupa keterangan yang digali yang terkait dengan pasal 340, 338, dan 351. Ada sejumlah keterangan yang kemarin disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak terkait dengan dugaan kasus ini. Di antaranya adalah pihak keluarga juga menyampaikan soal temuan luka yang memang dicurigai oleh pihak keluarga. Di antaranya ada luka yang tembus dari kepala menuju hidung begitu. Jadi pertanyaannya adalah jika memang terjadi baku tembak, mengapa lukanya demikian? Kemudian juga beberapa luka di bagian leher maupun juga dada sebelah kiri. Temuan-temuan ini diungkap dari hasil otopsi ulang yang dilakukan kemarin, tapi memang ditegaskan bahwa ini bukanlah hasil akhir dari otopsi ulang, melainkan dari keterangan yakni pihak forensik maupun juga pihak keluarga yang memang menyaksikan ketika proses otopsi ulang kemarin. Kemudian juga yang disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak kemarin adalah pertanyaan-pertanyaan dari pihak keluarga soal kemana ponsel dari Brigadir Joshua, karena diketahui sebelum insiden tanggal 8 Juli lalu Brigadir Joshua sempat berkomunikasi dengan kekasihnya melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian juga ada dugaan peretasan dari ponsel milik Brigadir Joshua maupun juga dari pihak keluarganya. Tidak hanya ponsel, yang ditanyakan juga adalah soal pakaian yang dikenakan oleh Brigadir Joshua saat insiden pada 8 Juli lalu. Inilah yang kemudian nantinya akan dibuka begitu oleh yang tentu saja akan kami tanyakan kepada pihak Polri terkait dengan hasil pemeriksaan kemarin oleh kepada pengacara dari Brigadir Joshua, dan tentu saja dalam kasus atau dugaan pembunuhan berencana ini saat ini juga masih terus dicoba untuk diungkap oleh berbagai pihak, tidak hanya polisi tetapi juga Komnas HAM dan lain-lain, tentu saja yang tergabung dalam tim khusus, dan tentu saja kita pun juga masih akan menunggu nanti seperti apa keterangan dari polisi terkait dengan kasus ini. Radi? Okta, bagaimana dengan bukti baru yang diberikan kuasa hukum Brigadir Joshua pada penyidik? Apa yang bisa diungkapkan ke publik terkait bukti baru ini? Iya, benar sekali Radi, kalau kemarin memang ketika memenuhi panggilan dari Barreskrim, kuasa hukum dari Brigadir Joshua yakni Kamarudin Simanjuntak menyatakan mereka membawa sejumlah bukti, diantaranya adalah keterangan-keterangan saksi, ada 11 saksi yang memang dihimpun, yang diajukan. Kedua adalah bukti surat atau akta, ini merupakan akta hasil otopsi kedua Brigadir Joshua yang dipegang oleh keluarga, kemudian juga pendapat ahli. Jadi memang diajukan juga bagaimana pendapat dari ahli pidana, ahli forensik yang nantinya menurut pengacara akan juga dipanggil begitu oleh pihak penyidik. Kemudian juga petunjuk dan kesesuaian antara keterangan dari ahli maupun juga saksi. Ini yang kemarin dibawa oleh pihak dari kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua. Tapi ini tentu saja yang nantinya akan kami konfirmasi juga kepada pihak Polri, apakah bukti-bukti yang dibawa ini akan ada, dari bukti yang dibawa ini akan ada pihak-pihak mana lagi yang nantinya akan dipanggil maupun juga diperiksa. Ini tentu yang akan kami tanyakan nanti kepada pihak Polri. Sampai dengan saat ini kami juga masih menunggu informasi lebih lanjut terkait dengan hasil dari pemeriksaan pengacara dari keluarga Brigadir Joshua yakni Kamarudin Simanjuntak kemarin. Radi? Baik, Putri Oktaviani dari Barreskrim Polri melaporkan, terima kasih.